Di episode sebelumnya, Kohaku berhasil memberitahu Senku lokasi Platinum berada, dan tim sains mulai menyusun rencana untuk mengambil Platinum itu. Waktu berlalu dan sekarang sudah malam, dan Kohaku kembali memeriksa kapsul Soyuz yang berada di pohon bagian bawah. Tapi ternyata kapsul ini tertutupi sesuatu dan Kohaku mencoba membersihkannya. Tapi entah tenaga Kohaku yang terlalu besar atau memang pelindung ini yang lemah, pelindung ini langsung hancur setelah dipegang Kohaku. Dan Kohaku sangat panik karena benda ini tiba-tiba saja hancur. Ternyata metal sekalipun akan mudah dihancurkan jika sudah berusia ribuan tahun. Tapi setelah lapisan metal ini masih ada pelindung yang lain yang ada di dalamnya. Kohaku mencoba memegangnya dan ternyata itu adalah batu yang sangat keras. Kohaku memberitahukan informasi ini kepada tim sains, dan Senku merasa batu yang dimaksud Kohaku ini adalah bola beton. Beton memang terkenal sangat kuat dan bisa bertahan sangat lama. Sementara itu di tempat Kohaku ingat dengan rekaman musik yang mereka temukan di makam Byakuya. Dan Kohaku merasa bahan yang melindungi rekaman itu sama dengan bola batu yang ada di hadapannya saat ini. Dulu rekamannya bisa dibuka dengan kekuatan Kohaku seorang. Tapi untuk sekarang sepertinya Kohaku tidak bisa melakukan cara itu lagi karena akan menimbulkan suara yang berisik. Dan Kohaku sebisa mungkin tidak ingin ketahuan kalau dia adalah penyusup. Kohaku cukup merasa frustasi karena kunci kebangkitan teman-temannya sudah ada di depan mata. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu di gua persembunyian, Soyuz bertanya ke Senku bagaimana cara membuka bola beton itu tanpa membuat suara dan tanpa ketahuan. Senku sendiri masih bingung apa yang harus dilakukan, dan Gen berandai-andai jika saja ada silent bomb. Senku kaget mendengar perkataan Gen ini, dan ternyata silent bomb itu memang benar-benar ada. Di zaman dulu, silent bomb ini digunakan untuk menghancurkan beton yang ada di dekat pemukiman. Tujuannya supaya tidak menimbulkan kegaduhan di sekitarnya. Dan ini adalah jawaban dari masalah mereka tadi. Senku yang kegirangan langsung mengambil sebuah cairan berwarna hijau dan sebuah bubuk berwarna putih. Terlihat Senku yang mengeluarkan muka iblisnya. Dan Soyuz dan Suika sangat yakin kalau kedua bahan itu dicampurkan pasti akan meledak. Tapi Senku dengan santainya mencampur dua bahan ini. Gen, Soyuz, dan Suika langsung panik. Tapi Senku sendiri masih santai memegang tabung kaca tadi. Dan Senku menjelaskan kalau gabungan dua bahan tadi akan menghasilkan plaster. Gen bertanya apa ini adalah plaster yang biasa digunakan di kelas seni. Tapi Senku tidak menjelaskannya lebih lanjut. Dan setelah semua persiapan selesai, Senku mengabari Kohaku kalau misi selanjutnya akan segera dimulai. Dan tiba-tiba ada 3 mobil tikus yang datang ke sini. Dan tidak ada satupun prajurit yang berhasil menangkapnya. Akhirnya 3 mobil tikus ini ditangkap Kohaku. Dan untuk mengalihkan perhatian, Amaryllis membuat pertunjukan menari di depan para penjaga. Amaryllis berkata dia sudah berlatih menari untuk ditampilkan kepada ketua. Dan Amaryllis berkata dia ingin menunjukkannya juga kepada para prajurit. Seketika Amaryllis menjadi pusat perhatian di sini. Dan tidak ada satupun penjaga yang mengawasi Kohaku. Ginro sendiri juga ikut menari bersama Amaryllis karena dipaksa oleh Oarashi. Tapi tarian Ginro sangat kaku dan Ginro justru dimarahi. Sementara itu Kohaku sudah membuka mobil tikus yang dikirimkan Senku. Dan mobil itu berisi banyak cairan hijau dan juga bubuk putih yang Senku perlihatkan sebelumnya. Dan Senku menyuruh Kohaku untuk menggali lubang yang kecil dan juga dalam dengan alat yang sudah Senku siapkan. Kohaku langsung mencoba menggali beton ini, tapi gesekan dari alat ini menimbulkan suara yang cukup berisik. Dan para penjaga yang ada di atas mendengar ada suara gesekan dari arah pohon ketua.
Amaryllis mulai panik, tapi tiba-tiba Ginro mengambil sebuah tombak dan menggesekkannya ke jalan. Oarashi memarahi Ginro karena ini adalah tombaknya Oarashi. Tapi Ginro bisa mengelak dan berkata kalau dia bisa menari menggunakan tombak. Para prajurit tidak percaya ada gadis yang bisa melakukan tarian dengan tombak. Tapi Ginro berhasil melakukannya dengan baik dan Ginro tidak lupa untuk membenturkan tombak ini ke jalan supaya suara Kohaku bisa tertutupi. Akhirnya Ginro dan Amaryllis terus melanjutkan tarian mereka dan para penjaga menjadi semakin bersemangat. Tapi lama-lama Ginro mulai kecapean juga. Dan Amaryllis bertanya dari mana Ginro mempelajari cara menggunakan tombak. Ginro menjelaskan kalau dia dulunya adalah penjaga di desa. Tapi Ginro jujur juga kalau dia sering kabur dari pertempuran dan hanya mempelajari gerakan tombak yang Ginro anggap keren saja. Tapi untung saja mereka berhasil selamat berkat kerendeman Ginro ini. Sementara itu Kohaku sudah membuat banyak lubang di bola beton ini. Selanjutnya tinggal campurkan saja cairan hijau tadi dengan bubuk putih. Cairan hijau itu adalah asam belerang dan bubuk putih adalah kalsium sulfat. Setelah dua bahan ini tercampur, tinggal masukkan saja ke dalam lubang tadi bersama dengan tabung kacanya. Dan setelah tabungnya mencapai dasar lubang, tinggal hentak saja tabung ini dari atas dan tabung ini akan pecah dengan sendirinya. Dan hasil dari tekanan ini akan memicu campuran dua bahan tadi untuk bereaksi. Lama-lama bahan ini akan mengembang dan karena tidak ada ruang di dalam lubang ini, bahan tadi akan meledak dan menghancurkan beton yang menjadi pembatasnya. Dan ini adalah silent bomb yang sebenarnya. Dan Kohaku berhasil melakukannya dengan baik. Tapi karena jumlah bahan yang Senku gunakan tidak banyak, reaksi dari silent bomb ini tidak akan langsung terlihat. Dan waktu di saat Kohaku mengaktifkan silent bomb tadi adalah siang hari. Dan sekarang sudah malam hari dan Kohaku kembali memeriksa bom yang dia tanam. Terlihat lubang-lubang yang diisi bom tadi mulai merekah dan memperlihatkan cahaya yang cukup terang. Ribuan tahun yang lalu Byakuya dan rekan-rekannya hidup di pulau ini. Para astronot ISS tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi paling tidak mereka ingin memberikan hadiah berupa mineral berharga, mulai dari emas, berlian, dan juga platinum. Dan mereka semua yakin suatu saat nanti akan ada seseorang yang datang ke pulau ini dan akan memanfaatkan peninggalan mereka secara maksimal. Dan akhirnya setelah 3700 tahun berlalu, akhirnya Senku berhasil sampai di titik ini. Dan ikatan sang ayah dari ribuan tahun yang lalu akhirnya tersambung kembali dengan anaknya melalui peti harta karun ini. Selanjutnya Kohaku mulai mengambil batu beton yang ada di sini. Dan perlahan bagian dalamnya mulai terlihat. Tapi Kohaku merasa misi ini akan sulit karena dia harus membawa harta karunnya ke atas. Dan bisa saja batu-batu ini akan menimbulkan suara. Terlebih lagi Kohaku mendengar ada suara lain selain suara benturan batu. Dan Kohaku mulai berpikir kalau di dalam sini ada sesuatu selain bebatuan. Kohaku lanjut mengambil betonnya tapi tiba-tiba ada sesuatu yang pecah di dalam beton ini. Dan suara pecahannya juga didengar oleh prajurit yang berjaga di atas. Kohaku sendiri langsung panik karena dia sepertinya sudah menghancurkan sesuatu. Dan benar saja ternyata ada botol kaca yang pecah di dalam sini. Dan isi dari botol ini ternyata hanyalah sekumpulan pasir. Tapi Kohaku mencoba berpikir positif dan mungkin saja ini adalah pasir yang berharga. Kohaku langsung teringat omongan Senku di masa lalu. Saat itu Senku berkata di dunia batu ini bahkan serpihan dari tanah saja bisa sangat berpengaruh untuk ilmu pengetahuan. Dan bisa jadi pasir yang Kohaku temukan saat ini persis seperti yang Senku katakan.
Kohaku lalu mengambil semua pasir yang ada di sini dan membawanya ke atas menggunakan gaun yang dia pakai. Dan tidak berselang lama para prajurit penjaga sudah sampai di lokasi peti harta karun. Tapi yang prajurit temukan di sini hanyalah bongkahan batu dan juga pecahan botol kaca tadi. Orang-orang di pulau ini memang belum mengenal yang namanya kaca. Dan karena ini adalah sesuatu yang asing, para prajurit lalu membawa pecahan kaca tadi dan bongkahan beton tadi kepada Ibara. Dan Ibara sendiri juga tidak tahu benda apa ini. Tapi sepertinya Ibara ingat pernah melihat sesuatu seperti ini di kapal yang mereka curi. Yang mana itu adalah kapal Perseus, dan Perseus memang ada banyak sekali kaca. Akhirnya hari sudah berganti dan sekarang sudah pagi. Di gua persembunyian terlihat Senku yang masih sibuk membuat mesin drone dan ditemani oleh Gen. Senku merasa pembuatan drone ini tidak maju-maju karena mesin yang dia buat tidak bisa berjalan dengan stabil. Dan mereka tidak bisa menggunakan mesin seperti ini untuk drone karena akan mudah oleng dan juga sulit dikendalikan. Dan Senku sangat menginginkan kemampuan Kaseki di saat seperti ini. Sementara itu di dekat istana ketua, Suika melihat mobil tikus yang Kohaku kirimkan. Suika dan Soyuz lalu kembali ke markas sambil membawa mobil tikus ini. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada sesuatu yang tertutup kain. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah setumpuk pasir yang bersinar. Ternyata itu adalah pasir emas. Dan Senku yakin pasti ini adalah temuan dari Byakuya dan rekan-rekannya. Senku mulai melihat pasir emas ini menggunakan kaca pembesar. Dan di antara pasir emas ini Senku berhasil menemukan secuil platinum. Suika bertanya apa platinum sekecil itu saja sudah cukup. Sebenarnya Senku ingin platinum yang setidaknya berukuran sebesar ujung jari. Suika lalu menawarkan diri untuk mencari platinum di sungai. Tapi Senku mencegah Suika untuk pergi dan Senku berkata kalau platinum itu adalah material yang sangat langka. Dan di dalam matrix stone kerak bumi, platinum yang bisa didapatkan hanyalah sekitar 0,001 gram. Jadi mereka harus bersyukur walaupun mereka hanya punya satu butir platinum. Terlebih lagi jika Suika ingin mencarinya, mungkin itu akan membutuhkan waktu 1 dekade untuk menemukan satu butir saja. Tapi tiba-tiba Senku melihat hal yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Ternyata dalam tumpukan pasir emas ini tidak hanya ada satu butir platinum. Dan setidaknya Senku sudah berhasil menemukan 11 butir platinum dengan berbagai ukuran. Senku sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dan Gen sendiri langsung keringat dingin membayangkan berapa banyak waktu yang para astronot ISS habiskan untuk mengumpulkan semua ini. Sekarang kita kembali ke ribuan tahun yang lalu saat Byakuya masih hidup. Terlihat di sana kapsul Soyuz yang sudah mulai ditumbuhi pohon. Dan Byakuya terlihat mendatanginya bersama banyak anak-anak. Terlihat juga di tangan Byakuya dia membawa sebuah botol kaca. Byakuya bercerita ke anak-anak kalau umat manusia sudah dihancurkan. Dan pembangunan kembali akan sangat sulit karena sumber daya alam yang langka sudah banyak digunakan oleh manusia di zaman dulu. Dan orang di masa depan akan mendapatkan sumber daya yang sangat terbatas. Untuk itu Byakuya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin mineral dan logam langka untuk diberikan kepada masa depan. Tidak masalah meski yang Byakuya temukan hanyalah seukuran serpihan batu. Semua itu adalah barang yang sangat berharga. Dan Byakuya menghabiskan setiap harinya untuk mencari mineral di sungai, sedikit demi sedikit. Tapi suatu hari anak-anak Byakuya menemukan Byakuya yang tumbang di dekat sungai. Anak-anak ini mengkhawatirkan kesehatan Byakuya. Dan mereka bertanya kenapa Byakuya terus melakukan hal ini.
dan dengan tegas Byakuya menjawab kalau dia adalah seorang astronot. Dan Byakuya adalah astronot terakhir yang masih bekerja untuk masa depan ilmu pengetahuan. Dan Byakuya ingin memastikan semua kerja keras dari rekan-rekannya akan tersampaikan ke pilot selanjutnya, yang Byakuya yakin suatu saat nanti akan sampai kepada Senku. Di saat Byakuya terus mengumpulkan mineral langka, Senku masih berada dalam tidurnya dan terus menghitung detik demi detik. Akhirnya hitungan Senku sudah mencapai 675 juta detik dan juga Senku terus menghitungnya. 675 detik sama dengan 7.812 hari. Jika dikonversi menjadi tahun artinya sudah 21 tahun berlalu sejak petrifikasi terjadi. Dan di saat itu juga Byakuya masih terus mencari mineral di sungai. Walaupun tubuhnya sudah renta, Byakuya tetap melakukan misinya walaupun di saat hujan sekalipun. Dan Byakuya sudah menitipkan pesan kepada anak-anaknya jika Byakuya sewaktu-waktu meninggal. Tolong amankan botol kaca ini di dalam kapsul Soyuz. Sementara itu di Jepang, perhitungan Senku sudah mencapai 1 miliar detik. Yang jika dalam tahun sudah 31 tahun berlalu sejak petrifikasi terjadi. Byakuya sendiri pertama kali diperkenalkan saat berusia 40 tahun. Jadi saat ini Byakuya sudah berusia kurang lebih 71 tahun dan Byakuya masih terus pergi ke sungai. Saat itu hari sudah mulai malam dan sepertinya Byakuya hendak kembali ke rumah. Tapi Byakuya tiba-tiba terjatuh ke depan dan Byakuya tidak punya banyak tenaga untuk bangkit kembali. Dan Byakuya bersyukur karena dia terjatuh ke depan dan dia bisa melihat luasnya angkasa yang terpantul di permukaan air. Byakuya merasa dia sudah mencapai batasnya. Dan Byakuya tidak masalah walaupun dia adalah satu-satunya astronot yang pergi tanpa menghadap ke atas. Di ujung kesadarannya ini, Byakuya masih memikirkan tentang masa depan. Byakuya mulai menangis dan di akhir nafasnya Byakuya memanggil nama Senku. Terima kasih Byakuya untuk semua kerja kerasmu. Dan sekarang Senku terlihat masih merenung sambil melihat harta karun peninggalan Byakuya ini. Gen lalu berkata kalau Senku terus mengamati setiap detik yang berlalu. Dan Byakuya juga menghabiskan beberapa dekade untuk mengumpulkan semua pasir berharga ini. Gen merasa Senku dan Byakuya memang mirip. Senku kemudian berkata kalau dia dan Byakuya sebenarnya tidak ada hubungan darah. Suika lalu bertanya apa itu artinya Byakuya bukan ayahnya Senku. Senku menceritakan masa kecilnya saat memakan ramen bersama Byakuya. Saat itu Byakuya menyebut Senku dengan sebutan sahabat kecil. Senku tidak tahu secara rinci apa maksudnya sahabat kecil. Tapi Senku tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Dan menurut Senku hal-hal seperti itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi fakta memang berkata kalau Senku tumbuh besar bersama Byakuya. Dan ikatan itu tidak akan bisa diputuskan begitu saja. Dan Senku bersyukur dengan semua warisan Byakuya ini. Dan Senku berjanji akan menggunakan semua ini semaksimal mungkin. Dan dengan adanya platinum, pembuatan cairan pembangkit yang tidak terbatas akan segera dimulai. Apakah Senku bisa membuatnya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.